Amin. Amin. Yuk, saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus, saya sanggup menghadapi masalah hidup saya. Ayo, ayo, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, bersama Yesus, aku sanggup menghadapi setiap pergumulan hidup. Amin. Tidak ada perkara yang terlalu sulit yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan. Tidak ada pergumulan badai kehidupan yang terlalu besar yang sampai tidak bisa Tuhan bukakan jalan itu. Karena kita percaya kita masih punya Tuhan. Ketik di kolom komentar, aku masih punya Tuhan Yesus. Kalau kita sadar kita masih punya Tuhan Yesus, maka kita nggak boleh menyerah. Kalau kita sadar kita masih punya Tuhan Yesus, ayo bangkit dari keterpurukan kita. Kalau kita sadar kita masih punya Tuhan Yesus, manusia boleh merekarkan yang jahat, tetapi Tuhan Yesusku akan memakai segala sesuatunya untuk merekarkan kebaikan dalam hidupku. Sehingga kita percaya apapun yang terjadi, Tuhan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Mari ambil Alkitab kita, saudara dikasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita sudah dalam Bilangan pasal yang ke-8, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-22. Aku masih punya Tuhan Yesus. Haleluya. Ya, setiap hari kau takut, setiap hari kau khawatir, setiap hari kau panik, setiap hari juga kau harus katakan, aku masih punya Tuhan Yesus. Dan itu yang membangkitkan iman kita. Perkatakan, justru jangan engkau perkatakan kelemahan-kelemahanmu. Jangan kau perkatakan ketakutan-ketakutanmu, kekhawatiran-kekhawatiran. Stop memperkatakan apa yang kau membuat engkau lemah. Mulai hari ini putar balik keadaan dengan cara memperkatakan, aku masih punya Tuhan Yesus. Aku percaya masih ada mujizat. Haleluya. Ya. Sehingga kita nggak gampang down gitu loh saudara. Suami-suami, istri-istri, orang-orang muda, dimanapun kau berada, pengusaha, pebisnis, perkatakan aku masih punya Tuhan Yesus. Aku akan lihat mujizat. Aku akan lihat kuasa. Aku akan lihat kemuliaan Allah. Katakan in the name of Jesus ya. Bilangan pasal 8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-22. Saudara perhatikan, Tuhan berfirman kepada Musa, ambil orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Jadi orang Lewi ini kita tahu bersama dikhususkan dari orang-orang Israel untuk melayani Tuhan, untuk ada di dekat Tuhan. Karena Tuhanlah yang menjadi milik pusaka mereka. Itu sebabnya syarat utamanya adalah ditahirkan, dimurnikan, dibersihkan, disucikan, ditahirkan. Jadi orang yang datang kepada Tuhan, hidupnya harus ditahirkan. Dan kita bersyukur oleh darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib, saudara dan saya ditahirkan, dilayakkan, dibenarkan. Ayat 7. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa, kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaian, dengan demikian mentahirkan dirinya. Ayat 8. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Ayat 9. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan dan kau panggil berkumpul segenap orang umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus mengunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan unjukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan. Jadi dikhususkan. Ya. Ayat 12. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah,
sebagai korban penghapus dosa dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan kepada mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab ayat 16, mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel, ganti semua anak sulung yang ada pada orang-orang Israel yang telah kuambil mereka bagi. Ayat 17. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguduskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel. Maka aku mengambil orang Lewi semua, ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan. Dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekati tempat kudus. Lalu Musa, Harun, dan segenap umat Israel melakukan seperti yang demikian kepada orang Lewi. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikian dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya, mencuci pakaian mereka, kemudian Harun mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di depan Tuhan. Dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu ayat 22. Masuklah orang Lewi itu melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi ini, demikian dilakukan kepada mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita mendengarkan perikop ini secara khusus di ayat 5 sampai dengan ayat 22, Tuhan mengkhususkan orang Lewi untuk menggantikan setiap anak sulung orang Israel. Diambil orang Lewi untuk mendekat kepada Tuhan. Untuk apa? Untuk ada di kemah pertemuan. Ya. Dan ketika mereka mau dikhususkan oleh Tuhan, mereka terlebih dahulu ditahirkan, dikuduskan. Setelah itu mereka ditumpangi tangan oleh orang-orang Israel. Mereka dibawa kepada Tuhan untuk melayani di kemah pertemuan. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, apa korelasi dalam hidup orang percaya? Setiap kita yang mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus, kita harus sadar ketika kita mengambil keputusan untuk datang kepada Tuhan Yesus, maka hidup saudara dan saya itu ditahirkan. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, darah Yesus mentahirkan hidup saya. Sama-sama bilang sama saya, darah Yesus mentahirkan hidup saya. Amin. Ketika darahnya mentahirkan hidup kita, maka kita dipandang benar di hadapan Tuhan untuk bisa mendekat. Dan selanjutnya adalah kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup untuk melayani Raja di atas segala raja. Makanya saudara dikasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan Yesus itu nggak bisa enggak. Harus sadar diri, harus tahu diri, harus mengambil bagian dalam pelayanan kerjaan Tuhan. Mungkin kau tidak melayani di gereja, tapi kau melayani di dunia sekuler. Dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, ambil bagian itu untuk melayani Tuhan. Tidak serta-merta melayani Tuhan berarti saya harus di gereja. Betul, melayani Tuhan engkau bisa di gereja, engkau bisa dalam rumah tanggamu, engkau bisa di tempat di mana engkau berbisnis, engkau usaha, engkau bekerja, engkau melayani Tuhan. Makanya Rasul Paulus katakan, apapun juga yang kamu kerjakan, lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sebab dari Tuhan kita menerima upahnya. Yesus adalah Tuhan, kita adalah hamba. Nah, itu sebabnya saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita harus mengambil ini. Mengambil keputusan, mengambil sikap untuk sadar diri, untuk tahu diri, untuk mengerti bahwa saya adalah pelayan-pelayannya Tuhan Yesus. Sehingga ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah pelayan-pelayan Tuhan Yesus, kita nggak bisa nggak dimanapun ditempatkan Tuhan, kita ingat Tuhan, apalagi ya yang saya bisa buat Tuhan.
Apalagi yang bisa saya kerjakan untuk kemuliaan Tuhan? Apalagi yang bisa saya lakukan untuk memajukan pekerjaan Tuhan? Kita memiliki hati itu. Kenapa? Karena kita sudah ditahirkan. Kita sudah didekatkan kepada Allah. Dan kita mau serving. Kita mau melayani. Kita mau memberikan yang terbaik. Lihat dalam Roma 12. Roma pasal 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama bilang begini, saudara. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan apa? Tubuh. Karena ini yang Tuhan mau, hidupmu. Hidup saudara dan saya dipersembahkan. Mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ketika kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan, ketika kita mengambil keputusan Tuhan, ini hidup saya mau melayani Tuhan. Ini hidup saya mau berkarya buat Tuhan. Ini hidup saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Firman Tuhan katakan itu adalah ibadah yang sejati. Itu sebabnya Petrus bilang dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Yang memiliki tujuan untuk apa? Untuk kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi destiny kita, tujuan hidup kita ketika kita diselamatkan, ketika kita ditahirkan, ketika kita dekat kepada Allah adalah melayani. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus melayani Tuhan Yesus. Sama-sama bilang sama saya harus melayani Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita tidak melayani Tuhan Yesus, cuma dua. Kita nggak melayani Tuhan Yesus, maka kita sedang melayani kedagingan kita. Kita sedang melayani ego kita. Kita sedang melayani hawa nafsu kita. Kita melayani yang mana? Ambil keputusan karena sadar ketika kita menerima Yesus, engkau sedang menempatkan dirimu di bawah kuasa otoritasnya Allah. Engkau menghambakan dirimu kepada Kristus. Berarti kita hamba, kita pelayan, kita menjadi pelayan-pelayannya Kristus dimanapun Tuhan tempatkan kita. Bisa di gereja, bisa di tempat engkau bekerja, bisa dalam rumah tanggamu, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang anak, sebagai seorang mertua, menantu. Engkau melayani Allah. Dengan cara apa? Memberikan hidupmu kepada Tuhan. Bukan memberikan hidupmu kepada keegoisan, kepada keegoanmu, kepada kedaginganmu, kepada hawa nafsu. Tetapi berikan itu kepada Allah. Tuhan, ini hidupku, pakai hidupku sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya rindu setiap kita yang olehnya Tuhan percayakan saya layani doa pagi hari ini. Saudara, ambil keputusan dimanapun engkau berada. Ayo layani Tuhan. Engkau usaha, engkau bisnis, di tempat engkau berbisnis, tempat engkau usaha, melayani Tuhan. Kerjakan apa yang bisa engkau kerjakan. Dengan mengabdikan dirimu. Dengan melayani Tuhan, kau sadar Tuhan, aku ini pelayanmu loh. Kalau aku pelayanmu, maka aku mau diatur. Aku harus hidup diatur oleh majikanku, oleh Tuhanku, oleh Allah. Sehingga pada akhirnya apapun yang aku kerjakan, apapun yang aku buat, aku kerjakan seperti untuk Tuhan. Tidak terbatas hanya untuk di gereja. Engkau bisa melayani gereja, good. Engkau mengambil bagian dalam pelayanan gereja, itu bagus. Tetapi kalau engkau bilang, kita saya melayani di rumah tangga saya, di keluarga saya, di pekerjaan saya, di usaha saya, setiap hari dalam kehidupan kita, mulai ketika kita buka mata sampai pada akhir kita menutup mata, kita adalah hamba-hambanya Kristus. Amin. Dan kita dipanggil untuk mendekat. Saudara, anugerah loh buat saudara dan saya. Kasih karunia loh buat saudara dan saya ketika kita dipanggil untuk mendekat kepada Allah. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena amal ibadah kita bisa mendekat kepada Allah. No, tetapi oleh darahnya, oleh karena kasihnya, kita dilayakkan. Dan kalau kita tidak buat apa-apa, kita dilayakkan untuk mendekat kepada Allah. Kita sadar diri, Tuhan siapa saya? Saya mau memberikan hidup saya sama Tuhan. Karena Tuhan sudah terlalu baik dalam hidup saya.
Stop fokus kepada masalahmu. Stop fokus kepada pergumulanmu. Orang yang hanya fokus kepada masalah, orang hanya fokus pada pergumulan, orang hanya fokus pada penderitaan hidupnya, proses hidupnya, dia tidak akan pernah menghasilkan buah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kenapa? Karena ditangisinya dulu masalahnya. Ditangisinya terus masalah pergumulannya, dia terus sedih. Sehingga, saudara, waktu terus berjalan. Inilah jebakan-jebakannya si jahat. Ketika kita mulai terus menangisi masalah pergumulan kita lupa kita sedang tidak menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Karena kita hanya fokus kepada diri kita sendiri. Itu yang tadi saya bilang. Kalau kita tidak melayani Tuhan, maka kita hanya melayani diri kita sendiri. Kita hanya melayani keegoan kita. Kita hanya melayani hawa nafsu kita. Kita hanya melayani kedagingan kita. Dan kita akan terus menangisi masalah penderitaan pergumulan kita. Ayo bangkit. Untuk masalahmu, pergumulanmu, tantangan hidupmu, penderitaan hidupmu, ada Tuhan yang akan tolong setiap kita. Tetapi bagian kita ingat, saya hamba Allah. Saya harus berikan hidup saya kepada Tuhan. Saya harus lakukan apa yang memuliakan nama Tuhan. Sehingga kita bisa menghasilkan buah. Dan pada akhirnya buah kita mempermuliakan nama Tuhan. Dimanapun saudara berada pagi hari ini. Baik mau bergabung melalui TikTok Live, Facebook Live, Instagram Live, maupun Zoom. Pakai apa yang engkau punya. Bukan apa yang tidak engkau punya. Pakai apa yang engkau punya. Ketik di kolom komentar. Apa yang saya punya harus saya pakai. Bukan apa yang tidak saya punya. Kalau engkau tidak punya, jangan dipakai. Memang engkau tidak punya. Tapi apa yang engkau punya, pakai itu. Engkau punya kekuatan, engkau punya tenaga, engkau punya pikiran, engkau punya kepintaran, engkau punya harta, engkau punya waktu. Pakai semuanya itu. Bukan apa yang tidak engkau punya. Tetapi apa yang kau punya, pakai itu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu semua adalah titipan untuk kita pakai. Kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh mendengarkan firman. Kami adalah umat pilihan Tuhan. Kami adalah imamat yang rajani. Kami adalah bangsa yang kudus, yang dipanggil Tuhan mendekat. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena pengorbanan Kristus Yesus. Itu sebabnya hari ini kami sadar untuk memberikan hidup kami kepada Tuhan. Karena kami tahu ketika Tuhan menyelamatkan kami, maka Tuhan punya visi. Tuhan punya kerinduan agar Tuhan memperlengkapi setiap kami, memakai setiap kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap anak-anak Tuhan yang pagi hari secara khusus bergabung dalam doa pagi, dimanapun mereka bergabung. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan pakai setiap mereka. Tubuh, jiwa, roh mereka. Untuk menjadi anak-anak Tuhan. Dipakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Secara khusus di hari-hari terakhir ini. Tuhan jamah. Berikan hati yang mau melakukan sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Apa yang kami punya kami mau pakai. Apa yang Tuhan titipkan, seberapa banyak pun talenta yang Allah titipkan bagi kami. Kami mau pakai untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oh Tuhan Yesus, hamba berdoa secara khusus. Kalau ada di antara anak-anak Tuhan yang hari-hari ini hanya menangisi masalah mereka, yang hanya menangisi pergumulan mereka, yang hanya menangisi penderitaan yang memang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus. Ubah paradigma mereka dalam melihat setiap pergumulan, dalam melihat setiap masalah. Sehingga hari ini kami tetap terus menyadari bahwa keberadaan hidup kami adalah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Satu persatu Tuhan jamah. Di rumah mereka masing-masing, satu persatu Tuhan beri iman yang teguh. Untuk tetap fokus mengerjakan pekarya-pekarya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah. Hamba berdoa secara khusus Tuhan. Kalau ada di antara mereka yang bergabung dalam doa pagi online ini Tuhan. Mungkin mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kasih setia Tuhan, kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan menghampiri mereka di rumah mereka masing-masing.
Sehingga mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dilawat hati dan hidup mereka. Di dalam nama Yesus. Sehingga mulai hari ini ada hati yang dipenuhi dengan damai, ketentraman tatkala mereka datang kepada Tuhan Yesus. Hamba berdoa melepaskan roh pengenalan akan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Demi nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Satu persatu Tuhan jamah. Hamba berdoa membawa setiap pergumulan-pergumulan doa dari umat Tuhan. Mereka yang menuliskan di kolom-kolom komentar. Mereka yang menitipkan pokok-pokok doa mereka. Bahkan mereka yang menaikkan di rumah mereka masing-masing. Tuhan Yesus, kami satukan hati kami berdoa. Di dalam nama Yesus. Allah memberkati. Satu persatu Tuhan jamah. Sehingga mereka melihat kuasa Allah. Mereka melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ada kemuliaan Allah satu persatu di rumah mereka masing-masing. Hamba serahkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Baik pergumulan rumah tangga mereka ya Tuhan. Pergumulan kesehatan mereka. Pergumulan ekonomi mereka. Pergumulan pekerjaan mereka. Pergumulan di masa muda mereka. Hamba berdoa dari tempat ini dalam nama Yesus. Satu persatu Tuhan campur tangan. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya masalah kami Tuhan yang menyelesaikan. Namun di sisi lain kami mau dan kami rindu untuk hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Karena panggilan kami adalah untuk melayani Tuhan. Panggilan kami adalah untuk dekat kepada Tuhan. Panggilan kami adalah untuk melakukan sesuatu. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Satu persatu Tuhan jamah di rumah kami masing-masing. Lawat setiap kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini ada yang lemah. Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri keteguhan hati. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa secara khusus menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Memberkati kota di tempat di mana kami tinggal. Kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Bahkan bangsa kami Indonesia di dalam nama Yesus diberkatilah oleh Tuhan. Oh Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang tolong setiap kami. Untuk kami terus boleh menjadi terang di tengah di mana Tuhan tempatkan kami berada. Baik di tempat kami bekerja, di tempat kami berbisnis, di tempat di mana kami sekolah, di tempat di mana kami berkarya. Kami rindu hidup kami memancarkan terang kasih Tuhan. Jamah setiap hati anak-anak Tuhan pagi hari ini. Sehingga hidup kami terus mempermuliakan nama. Bapak terima kasih. Kami berdoa ya Tuhan, pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota kami, diberkatilah di dalam nama Tuhan Yesus. Ada campur tangan Tuhan, ada kuasa Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Segala bentuk niat rancangan orang jahat, roh pemecah belah terhadap bangsa kami sepakat patahkan dalam nama Yesus Tuhan. Darah Yesus memagari, membentengi bangsa kami. Bahkan setiap niat rancangan orang-orang jahat, Tuhan jamah setiap mereka. Sehingga mereka mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Karena kasih setiamu, karena anugerahmu ada dalam kehidupan masing-masing kami. Kami berdoa sehingga setiap kami pagi hari ini mengalami kuasa, mengalami lawatan Tuhan, mengalami anugerah kemurahan Tuhan dalam keseharian kami mengiring Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai selalu hati dan hidup kami ya Roh Kudus untuk tetap terus setia mengiring Tuhan sampai Tuhan Yesus memanggil kami pulang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menyerahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Sebab Tuhan yang menuntun, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memimpin hidup kami. Dan kami percaya bersama Tuhan Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Kami aminkan apa yang kami doakan terjadi dalam hidup kami. Tergenapi firman Tuhan. Apapun juga yang kamu doakan dan kamu minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ingat kita adalah imamat yang rajani. Kita sudah diselamatkan. Ayo lakukan sesuatu buat pekerjaan Tuhan. Di mana sudah ditempatkan Tuhan, ingat, persembahkan tubuhmu, ya, hidupmu menjadi persembahan yang harum, yang berkenan kepada Tuhan. Berarti setiap hari, setiap saat, ingatlah engkau adalah hamba Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan shalom, shalom.